Assalamualaikum, hai sahabat dapur madam semuanya. Di video kali ini aku akan berbagi resep es lumut taro yang cocok banget untuk ide jualan. Karena dari kemasannya menarik ya, pastinya bakalan laris manis. Dari kuahnya juga kelihatan sangat creamy, manisnya pas, jelinya banyak. Pokoknya buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikutin terus video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa diklik subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Bahan yang dibutuhkan yang pertama ada 2 saset Nutrijel plain atau tanpa rasa. Tambahkan 200 gram gula pasir. Lalu diaduk supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian tuangkan 1400 ml air. Karena aku mau bikin rasa taro, jadi aku tambahin pewarna ungu kurang lebih 10 tetes. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya ya. Setelah tercampur rata, kemudian nyalakan api kompornya, dimasak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Nah, ini sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya, lalu kita angkat dan tuangkan ke dalam wadah yang berisi es batu. Untuk es batunya ini aku pakai ukuran 1 kilo ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak, bisa ditambahkan 1 kilo es batu lagi. Karena yang menentukan banyak sedikitnya itu dari es batunya ya, karena nantinya tidak ditambahkan air lagi. Kemudian langsung aja kita kocok-kocok hingga menjadi lumut. Jadi pas masih panas-panas kayak gini langsung aja dikocok. Semakin lama dikocok semakin menjadi kecil-kecil. Nah, ini semua es batunya sudah mencair dan lumutnya juga sudah menjadi kecil-kecil, jadinya banyak ya teman-teman. Kalau ditambahin 1 bungkus es batu lagi juga boleh, nanti jadinya lebih banyak lagi. Menurut aku ini udah cukup ya. Langkah selanjutnya kita siapkan 5 bungkus pop ice rasa taro dan tuangkan ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 200 ml air hangat dan aduk hingga tercampur rata. Nah, ini pop ice-nya sudah tercampur rata, langsung aja kita tuangkan ke dalam jelly. Kemudian tuangkan 1 kaleng susu evaporasi. Kemudian aku tambahkan juga susu cair full cream, tapi kalau teman-teman mau pakai susu ultramilk full cream aja boleh, pakai susu evaporasi aja boleh, tapi kalau keduanya rasanya jadi lebih creamy ya teman-teman. Namun kalau untuk ide jualan bisa disesuaikan aja dengan harga jualnya nanti. Langsung aja kita aduk-aduk hingga tercampur rata, dan kalau pengen warnanya lebih pekat bisa ditambahkan pewarna lagi. Aku pakai pewarna ungu yang tadi untuk membuat jelinya ya teman-teman. Aku pakai sedikit aja, cukup 5 tetes, kemudian aduk hingga tercampur rata. Ini udah nggak perlu ditambahin gula lagi ya, karena sudah manis dari pop ice dan jelinya. Menurut aku ini udah cukup, karena kan nanti pas jualnya juga langsung dikemas, tidak ditambahkan es batu lagi. Alhamdulillah ini es lumut taronya sudah jadi ya teman-teman. Dari kuahnya kelihatan banget creamy dan jelinya juga banyak. Tapi saran aku kalau untuk ide jualan nggak perlu sepadat ini ya jelinya, jadi bisa tambahin lagi es batunya di awal. Nah, untuk ide jualan teman-teman bisa mengemasnya menggunakan botol plastik ukuran 250 ml. Ini belinya aku di online, nanti aku cantumin linknya di deskripsi box. Kemudian ini masukkan es jelinya menggunakan bantuan corong sampai ke leher botolnya ya teman-teman. Nah, segini aja sudah cukup.
Untuk menambah nilai jual, teman-teman bisa menambahkan stiker thank you kayak gini atau nama jualan teman-teman ya. Ini tinggal ditempelin aja di bagian tengah botol. Nah, seperti ini. Dan ini dia hasilnya, kelihatan cantik banget ya teman-teman. Dari warnanya cantik, kemasannya juga cantik, apalagi kalau dilabelin nama toko atau nama jualannya teman-teman, pastinya tambah menambah nilai jual. Nah, ini kelihatannya kuahnya sangat creamy, jelinya padat, pokoknya ini cocok banget deh untuk jualan. Bismillah, langsung aja kita cobain ya. Asli ini rasanya enak banget, segar, manisnya pas, jelinya banyak, taronya berasa, pokoknya cocok banget untuk ide jualan. Bahan yang dibutuhkan yang pertama ada Nutrijel cincau, ini aku pakai kemasan yang kecil 20 gram. Aku pakai 4 bungkus, kemudian ini dimasukkan ke dalam panci. Tambahkan 200 gram gula pasir dan masukkan air sebanyak 1600 ml. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata, baru kita nyalakan api kompornya ya. Nah, ini api kompornya sudah dinyalain, kemudian kita masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih. Apabila sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya, langsung aja kita angkat dan tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi es batu. Untuk es batunya aku pakai 2 bungkus ukuran 1 kiloan, kemudian ini diaduk-aduk hingga esnya habis dan menjadi lumut kecil-kecil. Pokoknya semakin lama diaduk, semakin menjadi lumut yang kecil-kecil, jadi kalau mau agak besaran tinggal dikira-kira aja ya. Nah, ini es batunya sudah habis, sudah menjadi lumut tapi tidak terlalu kecil ya. Jadi kalau mau kecil terus aja diaduk walaupun es batunya sudah habis. Langkah selanjutnya kita siapkan cappuccinonya. Di sini aku pakai 5 saset kopi Good Day Cappuccino. Menurut aku ini paling enak karena di Good Day Cappuccino ada cocoa granulnya jadi makin creamy ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan 200 ml air panas dan diaduk hingga tercampur rata. Apabila sudah tercampur rata seperti ini, kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam cincau. Tambahkan juga susu kental manis, aku pakai Carnation setengah kaleng. Kemudian tambahkan 1 liter susu cair full cream, aku pakai Ultra Milk. Ini udah nggak perlu tambahan gula atau air lagi, udah pas, rasanya enak, creamy. Karena kalau ditambahin air lagi nanti jadinya encer, dan kalau tambahin gula rasanya jadi aneh ya manisnya. Kalau ini udah pas banget. Nah, ini es cincau cappuccinonya sudah jadi, siap untuk dinikmati. Apabila untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan botol plastik ukuran 250 ml. Ini dimasukkan dengan bantuan corong. Botol plastik ini belinya di online banyak yang jual, harga per piecesnya Rp600. Nanti aku cantumin link pembeliannya ya. Untuk tutup botolnya juga ini ada dratnya ya, jadi ngunci, tidak ada udara yang masuk. Nah, ini semua cappuccino cincaunya sudah dimasukkan ke dalam botol. Untuk nutupnya dipastikan sampai bunyi klok ya, supaya benar-benar mengunci. Karena kalau misalnya nggak rapet, nantinya jadi cepet basi. Tapi kalau nutupnya rapet, ini bisa bertahan hingga 4 hari di suhu kulkas ya. Untuk menambah nilai jual, teman-teman bisa pasangkan stiker thank you kayak gini atau stiker nama jualan teman-teman ya. Apabila menggunakan stiker thank you kayak gini, harga per rollnya itu Rp5.000, isinya 500 piece. Dan ini dia, cappuccino cincaunya sudah jadi, sudah dikemas dengan cantik, tuh kelihatan banget ya. Dari kuahnya creamy, jelinya banyak, buat ide jualan pastinya bakalan laris manis. Langsung aja kita cobain.
Asli ini creamy banget, manisnya pas, dijamin banyak banget yang suka cappuccino cincau ini. Bahan yang dibutuhkan yang pertama ada 1 saset Nutrijela rasa coklat. Kemudian supaya rasanya lebih coklat, tambahkan coklat bubuk sebanyak 2 sendok makan. Untuk merek coklat bubuknya teman-teman bebas ya, boleh pakai apa saja. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk sebentar supaya tidak ada yang menggumpal. Dan yang terakhir masukkan 700 ml air, aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian baru kita nyalakan api kompornya ya, sambil dimasak menggunakan api sedang dan terus diaduk hingga mendidih. Nah, ini jelly coklatnya sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya dan angkat ya. Pada saat masih panas, langsung aja tuangkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan es batu. Kemudian diaduk terus menggunakan whisker hingga es batunya mencair dan jelinya menjadi kecil-kecil ya. Semakin lama mengaduk, jelinya jadi semakin kecil-kecil. Jadi kalau teman-teman pengen lebih kecil, diaduk aja terus. Nah, ini esnya sudah mencair dan jelinya menurut aku udah cukup segini kecil-kecilnya. Kemudian masukkan setengah kaleng susu kental manis. Aku pakai merek dari Carnation, teman-teman bebas mau pakai merek apa saja, tapi menurut aku ini yang paling enak ya. Ini diaduk dulu hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan susu evaporasi, aku pakai merek dari Carnation juga. Ini dimasukkan semuanya ya, 1 kaleng. Kemudian tinggal diaduk aja hingga tercampur rata. Nah, ini dia es lumut coklatnya sudah jadi, bikinnya sangat gampang banget. Dari resep tadi menghasilkan banyak banget ya. Kuahnya kelihatan creamy banget dan jelinya juga sangat coklat. Dan apabila untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan botol plastik seperti ini. Ini aku pakai ukuran 250 ml. Botol ini aku beli per piece-nya itu Rp600. Nanti aku cantumin link tokonya ya. Nah, diisi penuh kayak gini tapi nggak penuh banget ya. Kemudian tutup dan dikasih stiker supaya lebih menarik. Tuh kelihatan cantik banget ya setelah dikemas. Ini bisa untuk ide jualan, pastinya banyak yang suka karena dari bahannya juga aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Bismillah, aku mau cobain ya. Seger banget, kuahnya creamy, coklatnya berasa. Pokoknya asli ini layak banget untuk dijual. Bahan yang pertama di sini ada Nutrijela melon, aku pakai 1 saset yang beratnya 15 gram. Lalu tambahkan 7 sendok makan munjung gula pasir seperti ini, penuh ya 1 sendoknya, cukup pakai 7 sendok saja. Tambahkan 700 ml air. Nah, ini diaduk-aduk dulu sebentar supaya tidak ada yang menggumpal.
Kemudian aku mau menambahkan pewarna hijau supaya warnanya lebih cerah. Ini coba dulu 3 tetes, lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk pewarnanya sesuaikan dengan selera masing-masing ya, karena aku rasa ini masih agak pucat, jadi aku tambahin lagi 2 tetes. Jadi totalnya aku pakai 5 tetes. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, nyalakan api kompornya dan dimasak sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih ya, kemudian matikan api kompornya dan tambahkan fruity acidnya. Ini bawaan dari Nutrijel ya, kalau nggak mau dimasukin nggak apa-apa. Kalau dimasukin ini jadi ada rasa asam-asamnya gitu. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata, lalu kita angkat. Sebelumnya siapkan wadah yang sudah dikasih es batu. Untuk es batunya ini aku bikin sendiri, pas aku timbang beratnya 900 gram. Langsung aja tuangin ketika masih panas kayak gini. Oh ya, untuk es batunya ini yang menentukan banyak sedikit hasilnya karena nanti tidak ditambahkan air lagi. Nah, ini diaduk-aduk, dikocok-kocok sampai menjadi kecil-kecil ya. Nah, pas dikasih es batu, si jelly ini langsung membeku, menggumpal seperti ini. Semakin lama mengocoknya, semakin hasilnya kecil-kecil. Nah, ini jelinya sudah kecil-kecil dan esnya juga sudah mencair. Selanjutnya tambahkan setengah kaleng susu kental manis, boleh pakai merek apa aja. Di sini aku pakai Vision Flex setengah kaleng saja dengan ukuran es batu 900 gram ya. Jadi kalau es batunya lebih banyak, otomatis susunya juga harus lebih banyak supaya manis. Karena di sini aku nggak menambahkan gula atau air lagi. Kemudian tambahkan 1 kaleng susu evaporasi, aku pakai merek dari Sunbay. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini dia es lumut Nutrijel melonnya sudah jadi. Kuahnya sangat creamy, warnanya cantik, dan aroma melonnya sangat terasa. Untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan botol ukuran 250 ml kayak gini. Ini teman-teman bisa beli di online shop, nanti aku cantumin linknya di deskripsi box video ini ya. Dan masukinnya bisa menggunakan bantuan corong kayak gini sampai penuh di batas leher botolnya. Nah, seperti ini. Untuk penutupnya pastikan sampai bunyi klek gitu ya, karena ini ada dratnya yang pastinya aman, nggak bakalan tumpah kalau kita nutupnya sampai kenceng. Nah, seperti ini. Supaya lebih menarik lagi, teman-teman bisa kasih stiker nama jualannya atau sekedar stiker thank you, atau bisa juga gambar buah-buahan ya. Kalau misalnya rasa melon, bisa dikasih stiker gambar melon gitu sebagai tanda. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget ya. Kemas semuanya sampai selesai ya. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dikemas. Dari resep tadi menghasilkan 8 botol ukuran 250 ml. Secara tampilan ini sangat menarik sekali ya untuk ide jualan, apalagi bahan yang digunakan sangat aman, bisa dikonsumsi baik orang dewasa maupun anak-anak. Untuk ketahanannya ini bisa bertahan sampai 3 hari di suhu dingin ya, di kulkas. Nah, di video kali ini aku akan membuat ide jualan es lumut vanilla blue. Bahan yang dibutuhkan ada 2 saset Nutrijel plain yang gak ada rasanya ya. Dan untuk rasanya aku pakai pop ice yang vanilla blue seperti ini ya. Aku pakai 3 saset. Tambahkan 250 gram gula pasir. Kalau dari ukuran Nutrijel harusnya 300 ya, tapi aku kurangin karena dari pop ice-nya sudah manis. Selanjutnya masukkan 1400 ml air. Selanjutnya aduk sampai tercampur rata hingga pop ice-nya tidak ada yang menggumpal ya. Supaya warnanya makin cantik, tambahkan 5 tetes pewarna biru.
dan aduk lagi sampai tercampur rata. Dalam proses ini, kondisi kompor jangan dinyalakan dulu ya, supaya tidak ada bahan yang menggumpal. Setelah semua bahan tercampur, lalu nyalakan api kompor dengan api sedang. Masak sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya. Setelah jelinya mendidih, lalu matikan api kompor dan pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini jelinya masih panas ya. Selanjutnya masukkan es batu balokan. Ini aku buat dari plastik ukuran 1 kilo. Lalu jelinya diaduk terus sampai mengental dan berbentuk lumut ya. Nah, lama-kelamaan bentuknya menjadi seperti ini. Dan semakin kita kocok, semakin lumutnya itu kecil-kecil. Apabila es batunya kurang, tambahkan lagi. Ini aku kurangnya pakai setengah kilo. Aduk terus supaya pecahan lumutnya terlihat lebih cantik ya, kecil-kecil seperti ini. Nah, seperti inilah teksturnya ketika dikocok terus. Selanjutnya tambahkan 1 kaleng susu evaporasi, aku mereknya pakai Sunbay. Teman-teman bebas ya, karena banyak banget merek dari susu evaporasi ini. Lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Ini warnanya cantik banget ya teman-teman, cocok banget untuk ide jualan. Apalagi mau bulan puasa ya, pastinya bakalan laris banget. Karena cara membuatnya juga gampang banget ya, tinggal dikocok-kocok aja, tidak perlu serutan atau cetakan. Nah, ini dia es lumut vanilla blue-nya sudah jadi. Dan untuk menambah nilai jual, teman-teman bisa kemas menggunakan botol plastik. Di sini aku pakai ukuran 250 ml ya. Ini cantik banget dan pastinya banyak banget peminatnya. Ini kelihatan banget ya, creamy, dari kuahnya itu kental dan warnanya juga sangat menggoda. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Dari resep ini menghasilkan 12 botol ukuran 250 ml. Dan untuk menambah nilai jualnya lagi supaya botolnya makin cantik, bisa dikasih stiker nama jualan teman-teman semuanya, atau bisa juga dikasih stiker thank you seperti ini. Kelihatan tambah cantik ya, pastinya banyak banget peminatnya, banyak yang suka karena rasanya juga enak dan bahan yang dibutuhkan juga sangat ekonomis. Secara tampilan ini sangat menarik ya, pastinya banyak banget peminatnya. Semoga resep ini bermanfaat ya, dan yang mau jualan aku doakan semoga laris. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya supaya aku makin semangat membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum.